Selamat siang, perkenalkan saya Yusuf Roni Edward, dosen program studi Magister Manajemen Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian. Seperti yang kita ketahui, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu serta menentukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Diharapkan nantinya, setelah selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah dengan berbagai metode, baik kuantitatif, kualitatif, atau mixed method secara mandiri. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan. Adapun topik-topik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar penelitian ilmiah dan langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Kedua, definisi, tujuan, jenis-jenis penelitian ilmiah. Metode penelitian kuantitatif asosiatif, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan syarat. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Aturan penulisan dan notasi ilmiah. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Instrumen penelitian, pengujian instrumen, dan analisis data. Konsep dasar penelitian kualitatif, serta kompetensi peneliti kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif, proses penelitian kualitatif, proposal dan laporan penelitian kualitatif. Konsep dasar penelitian kombinasi, landasan filsafat metode penelitian kombinasi. Macam-macam metode penelitian kombinasi, mulai dari model sequential explanatory, sequential exploratory, concurrent triangulation, dan concurrent embedded, serta metode evaluasi. Saya akan menjelaskan bagaimana saya membawakan mata kuliah ini dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery sendiri, ada dua jalur yang digunakan. Pertama, pembelajaran dilaksanakan baik melalui platform Learning Management System, dan jika di Universitas Prima Indonesia kita menggunakan yang dengan namanya SPADA, di mana materi perkuliahan sudah saya upload dan dapat dibaca oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Dan pembelajaran melalui SPADA ini dikombinasikan menggunakan jalur yang kedua, yaitu menggunakan Zoom. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan mahasiswa dapat berkomunikasi langsung melalui jaringan dengan tidak melanggar protokol kesehatan serta ketentuan dari pemerintah. Untuk interaction, dalam rangka memastikan pembelajaran dapat diterima dengan baik dan ada interaksi yang optimal antara mahasiswa dengan saya sebagai dosen, maka kami dapat berkomunikasi melalui jaringan Zoom, terutama ketika mata perkuliahan berlangsung dilaksanakan. Saya juga menyediakan saluran interaksi melalui WhatsApp group, di mana mahasiswa dapat bertanya dan berkonsultasi terkait penelitian yang akan mereka laksanakan, dan saya juga dapat mengirimkan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa. Terkait dengan assessment, untuk assessment, mahasiswa dapat melihatnya pada rencana pembelajaran. Biasanya di penelitian, Bapak Ibu kan mentabulasi data-data penelitian Bapak Ibu dalam bentuk Excel ya. Kalau Bapak Ibu ingin data Bapak Ibu bisa dibaca nanti oleh Smart PLS, maka data tersebut tidak boleh di-save dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Di data Excel, datanya jadi gini Bapak Ibu, datanya harus di-save, kemudian Bapak Ibu save as, contoh ya, datanya tadi udah ada X, Q1, Q. Bapak Ibu harus masukkan di sini. Save as type CSV, delimited. Ya. Pak, gimana Pak kalau saya nggak save dalam format ini? Maka Smart PLS bila tidak deteksi sama software Smart PLS. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi data kan ada nomor, ada X1, misalnya Q1 sampai Q7 misalnya. Kemudian 1, 2 kan jawabannya setuju, sangat setuju, sampai sangat tidak. Semuanya Bapak Ibu buat di Excel nggak apa-apa. Tapi setelah Bapak Ibu tabulasi di Excel, Bapak Ibu save as lah di CSV, delimited ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu save di ini. Pilih aja di sini, jangan Excel workbook-nya, tetapi CSV, delimited. Habis itu Bapak Ibu save. Baru kalau Bapak Ibu save dalam format itu, maka
file Bapak Ibu itu akan dikenali oleh yang namanya Smart PLS. Ya, waktu Bapak Ibu buka nanti tetap seperti Excel, tetapi dia udah formatnya CSV. Itulah yang dikenali oleh Smart PLS. Kalau tingkatan S1 pakailah linear regression, sudah S2 pakailah path analysis, tapi kalau sudah S3 pakailah SEM. Contohnya begini Bapak Ibu. Jadi model nanti yang akan kita bahas seperti ini. Ya, simpel-simpel aja, ada 2 variable independen, 1 variable intervening, dan 1 variable dependent. Nah, ini yang second order. Nantilah ya, second order, first order dulu kuasain, second order kita bahas, ya. Nah, ini yang pakai moderating, nanti begini modelnya Bapak Ibu. Kalau ini kan yang pakai intervening ya. Ini intervening, ini second order, ini pakai moderating first order, ya. Kenapa memilih? Ya, ini alasannya ya. Yang pertama, karena PLSM itu konstruknya bisa banyak, indikatornya kan sampai 1000 indikator masih bisa, ya. Maksudnya 1000 indikator satu variabel enggak, Pak? Ini maksudnya. Ini indikator-indikatornya mau sampai 1000 masih bisa. Jadi variabel Bapak Ibu mau banyak 100 variabel pun bisa dia kelola. Dan itu tidak akan mungkin bisa kalau Bapak Ibu pakai CBSEM. Oke. Dan Bapak Ibu harus tahu ya, ada namanya variabel laten, ada namanya variabel observe. Variabel laten itu apa? Variabel yang butuh indikator untuk mengukurnya. Seperti kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu gimana ngukurnya? Kan pusing ngukurnya. Kita pakai indikator. Kalau pakai teori Lutan, ada the work itself, ada salary, ada supervisor, ada seterusnya ya, ada promotion dan seterusnya. Jadi perlu indikator untuk mengukurnya. Itu namanya latent variable ya. Kalau observe variable nggak perlu, itu biasanya dalam bentuk angka-angka. Kalau Bapak Ibu nanti penelitiannya di bidang keuangan, itu mostly pakai observe variable ya, return on asset, earning per share, PE ratio dan seterusnya. Oke, return on equity dan seterusnya. Kemudian, ini juga Bapak Ibu. Kenapa pakai PLSM? Karena kalau Bapak Ibu pakai CBSEM, itu syaratnya satu-satunya yang harus dipenuhi adalah datanya berdistribusi normal. Sehingga terjadilah perubahan antara statistik menjadi statistik. Tahu bedanya ya Bapak Ibu ya? Kau tanya apa beda statistik dengan statistik? Yang nggak tahu mesem-mesem. Yang nggak tahu bingung-bingung, yang tahu mesem-mesem. Ya, statistik itu datanya diubah-ubah. 3 nggak lewat, kasih 2 lah, kasih 4 lah. Supaya apa? Supaya normal datanya. Nggak pure lagi. Inilah yang kenapa CBSEM data harus normal Bapak Ibu. Berdistribusi normal adalah syarat utama. Ya, samalah kalau Bapak Ibu pakai SPSS ya, itu kan harus normal datanya. Padahal di dunia ini banyak yang nggak normal ya Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi itu. Jadi solusinya kalau nggak normal gimana ya pakai PLSM. Ya. Oke, kemudian ya Bapak Ibu juga don't worry Bu, Pak mengenai PLSM. PLSM ini sudah teruji. Yang sudah diperkenalkan, yang tadi saya sudah kasih juga jurnal internasionalnya yang Q1, bahwasannya penelitian-penelitian terutama di human resource management itu sudah banyak menggunakan structural equation modeling PLS partially square, ya. Softwarenya user friendly dan free ya. Ada free, tapi ada yang berbayarnya. Nanti kita jelaskan detail yang berbayar gimana. Dan kalau Bapak Ibu baca, saya sekali lagi nggak jualan buku ya Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu beli buku terbaru dari Prof. Gojali ada caranya. Itu ada namanya uji asumsi klasik. Terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, linearitas, dan juga autokorelasi kalau datanya time series. Ya. Fungsi dari uji asumsi klasik apa? Untuk memastikan model kita itu nggak bias, memenuhi kriteria blue, best linear unbiased estimated. Oke. Artinya model kita itu bisa trusted, datanya benar. Hasil yang dikeluarkan, pengujian hipotesisnya tepat. Sama Bapak Ibu. Outer model, dan terutama outer model ya Bapak Ibu, karena kita berbicara SEM. Ya. Outer model itu berbicara bagaimana ini X1, X2, X11, X12, ini indikator-indikatornya Bapak Ibu ya. Ini bisa memproksi X1. Jadi,
Bagaimana kan gini, ini ada variabel, let's say X1, atau let's say kepuasan kerja lah. Indikatornya apa? Pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, ada 5 indikator. Oke? Jadi outer model itu berfungsi untuk memastikan dari kelima-lima ini, mana yang bisa memproksi kepuasan kerja. Mana yang merupakan representasi dari kepuasan kerja. Inilah fungsi dari outer model. Ya. Jadi outer model kita belum berbicara uji hipotesis. Belum berbicara apakah ini hipotesisnya diterima, berapa besar pengaruh dan sebagainya. Belum. Kita hanya mau melihat apakah indikator-indikator ini sudah bisa memproksi yang namanya variabel tersebut. Ini inner model. Outer model. Setelah bisa lulus outer model, baru kita lanjutkan ke inner model. Di inner model kita berbicara mengenai R square, kita berbicara mengenai uji T, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian kita mau lihat berapa koefisiennya, ya. Ini yang harus Bapak Ibu penuhi untuk memastikan ini ya, X11, X12 itu bisa memproksi X1, X21, X22 bisa memproksi X2, X31, X32, X33 bisa memproksi X3. Bisa dipadatkan, maksudnya. Kira-kira outer model itu Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, untuk melihat validity convergen adalah loading factor. Loading factor baca itu sebaiknya di atas 0,7 Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dalam penelitian Bapak Ibu, terutama kalau Bapak Ibu pakai PLSM, saran saya kuesionernya agak banyak. Dan kalau satu indikator itu diwakili beberapa kuesioner. Kenapa? Karena biasanya ada yang gugur Bapak Ibu. Kalau di bawah 0,7 atau di bawah 0,6 kita gugurkan. Kenapa? Dia nggak cukup kuat. Kenapa kalau kita paksakan melanggar ketentuan validity convergen? Ya, apa itu loading factor dan sebagainya? Tenang, sebentar kita pelajari. Ini teorinya aja, ya. Nanti prakteknya nggak sesusah itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah AVE, average variance extracted. Nanti bahan ini saya kirim melalui Bu Bunga aja ya. Nanti habis ini selesai langsung saya kirim ke Bu Bunga biar bisa di-share pada Bapak Ibu, ya. Oke, siap, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah catat-catat tapi diingat, ya. Average variance extracted ini harus di atas 0,5. Gak usah worry Bapak Ibu, kalau pakai Smart PLS, nanti dari warnanya sudah ketahuan. Kalau hijau dia lewat, kalau nggak hijau tidak lewat. Itu validitas konvergen. Berikutnya adalah validitas diskriminan. Yang pertama adalah cross-loading, di atas 0,7. Kemudian ini yang susah ini. Dalam penelitian Bapak Ibu nggak apa-apa, sekarang karena masih semester 1, Bapak Ibu boleh lupakan. Nanti semester 2 kan udah mulai penelitian nih, karena masuk, semester 3 ya. Semester 3, karena Bapak Ibu kan masuk kelas 1 tahun ya, 2 semester. Semester 3 kan udah mulai. Nanti begitu Bapak Ibu buat penelitian, apalagi Bapak Ibu pakai PLSM, I believe you will remember me. Kenapa? Karena saya bilang ini susah. Di sini sering nyangkut tuh. Akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten. Kalau baca pusing nih, akar kuadrat AVE lebih besar korelasi antar, aduh pusing apa maksudnya? Nggak apa-apa, nanti kita praktek, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu apa ini maksudnya. Ya, di mana ini? Akar kuadrat AVE harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk laten. Apa ini? Nanti saya tunjukkan. Reliability berbicara tentang korban alfa harus lebih besar daripada 0,7, composite reliability lebih besar dari 0,7. Bapak Ibu, perhatikan ya, validity and reliability di sini itu bukan uji instrumen penelitian ya. Paham ya? Kalau uji instrumen penelitian ini kan kita buat kuesioner nih. Kuesioner ini sebelum kita bagi ke responden kan kita uji validitas dan reliabilitasnya ke 30 orang dulu misalnya. Bukan itu. Itu saya anggap udah lewat. Data udah kita bagi, sudah kita tabulasi. Ya, sekarang kita mau olah. Jadi bedakan itu. Banyak mahasiswa bingung. Dikira validity dan reliability-nya adalah validity dan reliability untuk uji instrumen penelitian. Bukan. Ini adalah untuk outer model. Untuk memastikan yang tadi indikator-indikator tadi bisa memproksi variabelnya. Ya. Yuk. Itu syaratnya outer model. Saya siaplah untuk support Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa tamat, jurnalnya semua bisa diterima. Oke, selamat sore Bapak Ibu, salam sehat buat kita semua. Makasih buat perhatiannya Bapak Ibu, see you next week.
Makasih Pak Thank Yusuf. you, Pak Yusuf. Sama-sama.